Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dalam channel Belajar Bersama Pak Fatoni. Pada kesempatan kali ini Pak Fatoni akan memberikan materi tentang jenis-jenis penyerbukan. Ini ada kaitannya dengan materi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan cara kawin yang ditandai atau yang cirinya, salah satu ciri utamanya adalah bunga. Tumbuhan tersebut memiliki bunga karena pada bunga itulah terdapat alat kelamin tumbuhan untuk bereproduksi, yang mana alat kelamin jantannya adalah benang sari dan alat kelamin betinanya adalah putik. Nah, dari situlah akan terjadi penyerbukan nantinya. Baik, sebelum kita bahas penyerbukan, jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini. Jenis-jenis penyerbukan. Penyerbukan sendiri, jenis-jenisnya dibedakan menjadi dua. Secara umum dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu penyerbukan berdasarkan perantara atau yang membantu itu siapa. Yang kedua nanti adalah penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dalam penyerbukan tersebut. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu penyerbukan berdasarkan perantaranya. Berdasarkan perantaranya, yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh angin atau penyerbukan melalui bantuan angin dengan istilah anemogami. Penyerbukan anemogami ialah penyerbukan pada bunga karena faktor bantuan angin. Angin meniup serbuk sari sehingga terlepas dari tangkainya, sehingga serbuk sari tersebut bisa masuk ke dalam kepala putik dan terjadilah penyerbukan dan pembuahan di sana nantinya. Ciri-ciri penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami. Yang pertama, mahkota bunganya berukuran kecil, warna bunga tidak mencolok, mempunyai tangkai sari yang panjang, tidak mempunyai kelenjar madu atau nektar, serbuk sarinya ringan, banyak dan berbulu, kepala putik besar dan terkadang berbulu. Yang kedua, penyerbukan melalui bantuan hewan atau yang dibantu oleh hewan, yang diistilahkan sebagai zoidiogami. Penyerbukan zoidiogami terjadi karena bantuan faktor hewan untuk perantaranya. Hewan yang sering membantu antara lain kupu-kupu, lebah, kelelawar, bekicot, dan juga terkadang burung. Ciri-ciri penyerbukan yang dibantu oleh hewan di sini ada beberapa, yaitu warna mahkota yang mencolok untuk menarik perhatian hewan yang akan membantu tadi. Mahkota bunganya besar, mempunyai bau yang harum atau bau khas, meskipun tidak semuanya harum, seperti bunga bangkai atau rafflesia itu kan tidak harum, tapi penyerbukannya dibantu oleh hewan, yaitu lalat ya. Itu juga termasuk zoidiogami. Tapi pada umumnya memang harum baunya. Mempunyai kelenjar madu atau nektar pada umumnya itu. Di antara penyerbukan lainnya, di antara beberapa penyerbukan lainnya, penyerbukan oleh bantuan hewan dan angin inilah yang paling sering terjadi. Yang ketiga, di sini ada penyerbukan dengan bantuan air atau istilahnya adalah hidrogami. Penyerbukan tumbuhan yang dibantu oleh air. Di sini disebutkan bahwa air membantu penyerbukan dapat berwujud air hujan yang merontokkan serbuk sari sehingga tumpahannya yang di bawah air tadi masuk ke dalam kepala putik. Bunga yang penyerbukannya dibantu oleh air tidak mempunyai ciri khusus. Sedangkan tanaman yang sering mengalami atau melakukan penyerbukan dengan bantuan air, contohnya adalah ganggang dan hidrilla. Berikutnya, penyerbukan yang melalui bantuan manusia atau antropogami.
tumbuhan tertentu mempunyai letak atau kedudukan organela bunganya tidak memungkinkan terjadinya proses penyerbukan oleh angin, hewan maupun air, sehingga penyerbukannya harus dibantu oleh manusia. Ciri-ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu manusia atau antropogami: mempunyai serbuk sari dan kepala putih yang tidak terdapat dalam satu bunga. Jadi dalam satu bunga itu ada bunga jantan dan bunga betina. Itu sehingga untuk memungkinkan terjadinya pembuahan atau penyerbukan itu kecil. Maka dari itu dibutuhkan bantuan manusia. Kepala putih tertutup sehingga tidak memungkinkan terjadinya penyerbukan. Serbuk sarinya sulit rontok. Beberapa tumbuhan yang perlu bantuan manusia dalam penyerbukannya adalah vanili, salak, buah naga, dan semangka. Penyerbukan dengan bantuan manusia ini dilakukan untuk mengoptimalkan proses pembuahan sehingga buah-buah yang dihasilkan nanti dapat berbuah banyak dan optimal. Sekarang yang kedua, penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Nah, ini juga sering akan ditanyakan pada soal ujian. Asal serbuk sari ya. Penyerbukan tipe kedua yaitu penyerbukan berdasarkan asal serbuk sarinya. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau autogami. Penyerbukan sendiri ialah penyerbukan pada suatu bunga dan serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Jadi putik dan benang sari berada dalam satu bunga dan serbuk sarinya jatuh pada bunga itu sendiri, jatuh ke putik pada bunga itu sendiri, sehingga disebut sebagai penyerbukan sendiri dalam satu bunga ya. Itu disebut penyerbukan sendiri atau penyerbukan autogami. Di sini disebutkan beberapa contoh tumbuhan yang dapat melakukan penyerbukan sendiri adalah bunga turi, bunga sepatu, bunga telang, dan lain-lain. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau istilahnya adalah geitonogami. Penyerbukan tetangga atau geitonogami, penyerbukan pada satu bunga yang serbuk sarinya jatuh dari bunga lain tapi dalam tumbuhan yang sama. Jadi misalnya begini, ada sebuah bunga, ada sebuah tumbuhan sedang bermekaran bunganya dan serbuk sari bunga A yang ada pada tumbuhan tersebut jatuh pada putik bunga B pada tumbuhan tersebut, maka itu disebut sebagai penyerbukan tetangga. Satu tumbuhan tapi bunganya beda. Kalau sendiri tadi satu tumbuhan ya satu bunga itu sendiri. Kalau tetangga satu tumbuhan pada bunga yang berbeda. Contoh penyerbukan tetangga biasanya pada jagung, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penyerbukan silang atau alogami. Penyerbukan silang atau alogami terjadi pada bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain tapi masih dalam jenis yang sama. Jadi bunganya lain, tumbuhan lain, tapi jenis tumbuhan yang sama. Penyerbukan silang ini umumnya menghasilkan variasi keturunan sebab perpaduan dua sifat induk. Nah, biasanya itu pada bunga mawar ya, mawar merah dan mawar putih. Itu ketika terjadi penyerbukan silang, kan jenisnya sama-sama mawar, tapi warna bunganya beda, dapat dihasilkan varietas baru yang mungkin warna bunganya menjadi merah muda dari hasil penyerbukan silang tadi. Yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar atau hibridogami ialah penyerbukan pada satu bunga yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain dan tumbuhan lain dan juga berbeda jenis, sekurang-kurangnya memiliki sifat yang beda. Contohnya pada serbuk sari buah jambu, batu berdaging merah yang menyerbuki putih, jambu berdaging putih. Nah, itu ada berbeda jenis ya pada buahnya ya. Itu perbedaan pada bunganya beda, tanamannya beda, dan ada sedikit jenis yang berbeda. Itu disebut sebagai penyerbukan bastar. Ya, demikian untuk materi macam-macam penyerbukan pada hari ini. Untuk file yang Pak Fatoni jelaskan ini akan Pak Fatoni lampirkan pada
pada deskripsi, silakan di-download dan dipahami kembali. Bila ada pertanyaan, silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Demikian, selamat belajar, tetap semangat, tetap sehat. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.